Masih bersama reporter Tinta Informasi melaporkan, sejumlah buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Saat diterima mediasi dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung beserta jajarannya di ruangan rapat Kominfo Provinsi Lampung, Ketua PDFSPTI KSPSI Provinsi Lampung Jazuli Isa mengatakan aksi tersebut dilakukan hari ini secara nasional termasuk di Lampung untuk menyuarakan aspirasi tentang revisi atau pencabutan UU Cipta Kerja. Kita di sini ingin menyampaikan aspirasi berupa tuntutan yang berfokus untuk merevisi atau mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ujarnya. Lanjutnya, Jazuli dalam aksi demo ini Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Lampung terdapat 6 federasi yang hadir untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Lampung. Ada 6 federasi diantaranya itu Federasi Niba, Niaga Bank dan Asuransi, SPTI, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, FARKES, Farmasi dan Kesehatan, FSPRTMM, Rokok Tembakau Makanan dan Minuman, SPPP, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, FSPP, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, yang hadir untuk menyuarakan aspirasi yang bersifat kepentingan nasional, jelas Jazuli. Aksi unjuk rasa ini bertajuk Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan oleh Jauhari selaku Wakil Ketua KSPSI Provinsi Lampung dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Provinsi Lampung. Menyampaikan aspirasi dengan slogan Aksi Sejuta Pekerja. Yang bisa ke Jakarta, dia berangkat ke Jakarta. Kalaupun tidak bisa, memang harus disampaikan melalui pemerintah daerah masing-masing yang dalam hal ini juga melalui anggota DPRD provinsi masing-masing. Pada kesempatan ini kami yang ada di Provinsi Lampung ya juga ikut mensukseskan aksi dalam sejuta pekerja pada hari ini. Yang tidak lain tidak bukan bahwa hari ini walaupun kedatangan kami memang tidak banyak, tapi kualitas kami pada hari ini supaya apa yang menjadi harapan pekerja di seluruh Provinsi Lampung khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia mengharapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law ini bukan hanya sekedar direvisi. Kalau memang tadi sudah kita dengar bahwa memang ini inkonstitusi bersyarat, artinya memang ada melakukan perubahan untuk ada masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi ini kami minta supaya ini dicabut. Kami tidak bisa langsung menyampaikan aspirasi ini ke DPR pusat atau pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh gubernur di daerah, walaupun DPR diwakili DPR yang hal ini juga ada ketua komisi 5 yang membidangi perburuan, tolong disampaikan dikawal aspirasi kami supaya betul-betul Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya sekedar direvisi namun dicabut. Oleh karena banyak yang isinya maupun pasal lebih pasalnya memang tidak banyak menguntungkan kepentingan pekerja. Tentunya banyak merugikan kepentingan pekerja. Oleh karenanya, apabila ini memang dicabut, yang sebelum ini juga Undang-Undang 13 2003 pun sebenarnya tidak banyak menguntungkan, tapi masih banyak ada manfaatnya. Kami di sini menyuarakan aspirasi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi bukan hanya sekedar direvisi. Kalau bisa UU Nomor 11 Tahun 2020 ini kita minta untuk dicabut karena Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih banyak merugikan untuk para pekerja daripada menguntungkan pihak pekerja, ucap Jauhari.
Sebuah apresiasi disampaikan oleh Agus Nompitu Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Kami mengapresiasi para anggota-anggota federasi dari Serikat Kerja yang telah menyampaikan aspirasinya sehingga aspirasi yang terkait dengan usulan untuk merevisi ataupun juga usulan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kami bersama Komisi VDPRD Provinsi Lampung akan meneruskan usulan-usulan ini melalui Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kementerian Koordinasi Ekonomi maupun Tenaga Kerja, ujarnya. Lanjutnya, Agus juga mengatakan pada bulan November tahun 2021, juga telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi di mana diberikan waktu tenggang 2 tahun untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Paling lambat 2 tahun untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan apabila selama masa itu belum direvisi Undang-Undang Cipta Kerja itu akan dicabut, tegas Agus. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan berterima kasih kepada para serikat pekerja mau menyampaikan aspirasinya demi kebaikan rakyat bersama dan dia akan menyampaikan kepada DPR RI untuk bisa merevisi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita di DPR RI akan konsen untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja supaya pasal-pasal yang merugikan itu tadi direvisi menjadi lebih bisa menguntungkan bagi masyarakat dan tidak bermasalah, tetapi kalau harus dicabut itu Cipta Kerja nanti akan menimbulkan persoalan dan masalah baru karena sebelum undang-undang itu disahkan menggunakan dana anggaran yang cukup besar, ucapnya. Saat ditemui di luar setelah mediasi, Ketua Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Provinsi Lampung sangat berterima kasih kepada pemerintah terkhusus Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung dan DPRD Komisi 5 Provinsi Lampung telah mau menerima audiensi dari para perwakilan buruh dan mau menerima aspirasi dari buruh saat aksi unjuk rasa. Dan undang-undang omnibus law adalah undang-undang cipta kerja. Nah, kami sendiri sebagai wakil rakyat dari awal sudah memang konsen bahwa regulasi itu dibentuk untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ketika ada regulasi atau aturan-aturan itu yang merugikan rakyat, saya bilang tadi, diminta tanpa diminta, kewajiban kami tentu untuk membantu masyarakat kita, terutama teman-teman buruh pada hari ini. Jadi nggak usah khawatir, kami sekali lagi saya nyatakan sebagai mitra dari tenaga kerjaan, diminta tanpa diminta oleh teman-teman Mas Eko dan kawan-kawan, kami akan terus bergerak. Ya, kami akan terus bergerak. Salah satu contoh bahwa saya sudah minta kemarin supaya perda tentang tenaga kerja itu dicabut dan hari ini sudah dicabut, tidak akan dibahas lagi. Itu bentuk konsekuensi dan keseriusan kami. Ya, karena memang kami menganggap di Provinsi Lampung bahwa undang-undang tenaga kerjaan itu masih inkonstitusional itu tadi, sehingga kami tidak teruskan aturan-aturan turunannya yang berakibat merugikan para buruh. Ya, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, yakin saja bahwa ini tolong bantu kami juga sebagai wakil rakyat, kita akan tetap berjuang untuk keberhasilan kesuksesan apa yang diinginkan oleh teman-teman. Tapi sekali lagi kalau saya dari awal beberapa kali juga, baik ke DPR RI dengan teman-teman fraksi di sana, konsen kita adalah merevisi supaya pasal-pasal yang merugikan itu tadi direvisi. Ya, kenapa? Kalau kita harus cabut banyak pertimbangannya. Dulu sebelum itu disahkan ada namanya naskah akademik yang mengeluarkan biaya cukup banyak. Kemudian kita minta kepada masyarakat untuk memberikan penilaian itu, sehingga kalau itu dicabut nanti akan menimbulkan persoalan baru. Sehingga kita mintanya direvisi. Artinya kalau semua pasal harus direvisi, tapi bukan dicabut gitu. Ya, dicabut pasal-pasal yang merugikan seperti yang disampaikan oleh teman-teman. Itu teman-teman. Oke, cukup ya? Cukup ya. Oke, makasih. Tadi kita sudah menerima konfederasi yang anggotanya ada 6 federasi serikat pekerja dari berbagai macam unsur, dan kami mengapresiasi kepada seluruh anggota konfederasi yang telah menyampaikan melalui perwakilannya, sehingga aspirasi-aspirasi yang terkait dengan usulan untuk merevisi ataupun juga usulan untuk mencabut Undang-Undang
11/2020 tentang Cipta Kerja. Dan kami tadi bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung juga akan meneruskan usulan-usulan ini, karena memang usulan-usulan ini melalui pemerintah Provinsi Lampung kita telah sampaikan kepada pemerintah pusat melalui kantor Kementerian Koordinasi Ekonomi maupun Kementerian Tenaga Kerja. Dan pada tahun 2021 akhir sekitar bulan November itu sudah dikeluarkan amar putusan MK yang tenggang waktunya 2 tahun untuk melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dan itu paling lambat 2 tahun ini memang harus sudah direvisi. Bila tidak direvisi dalam waktu 2 tahun ini, maka seluruh undang-undang yang dibatalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku kembali. Dan kami atas nama pemerintah Provinsi Lampung mendukung bila ada regulasi yang dipandang merugikan bagi pekerja dan turunan-turunannya, ya, terkait juga masalah upah, ya, kemudian masalah jaminan sosial, waktu kerja, waktu istirahat, ya, termasuk juga yang kemarin banyak diperbincangkan adalah persoalan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini menjadi salah satu concern dan usulan yang kami akan perhatikan agar ini masuk di dalam perubahan ataupun revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oke, baik. Cukup. Ya, semua masukan ini akan kami kirimkan ditangani oleh Gubernur Lampung untuk ke yang berwenang di pusat, ya, Menko Perekonomian maupun Kementerian Tenaga Kerja. Dan tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh serikat buruh untuk mengefektifkan seluruh serikat buruh sampai dengan unit terkecil PUK yang ada di perusahaan. Karena mereka adalah merupakan mata telinga kami untuk menyampaikan bila ada pelanggaran-pelanggaran norma kerja di perusahaan, tolong sampaikan kepada kami di Dinas Tenaga Kerja. Pasti akan kami tindak lanjuti. Gitu. Untuk pengaduan sendiri di Snaker ada call center nggak sih Pak Kadin? Ada. Ya, ada call centernya, bisa melalui online maupun secara langsung. Ya, kita selalu respon. Bahkan ada berita saja dari media pasti kami tindak lanjuti. Ya, apalagi kalau dia datang ataupun menyampaikan laporan resmi. Kita punya wajib lapor juga. Ya, bagi perusahaan-perusahaan ini juga tolong dikawal oleh teman-teman dari serikat buruh. Ya, sehingga kami tahu bila ada hal-hal pelanggaran-pelanggaran dimanapun di bumi Lampung ini, pasti kita akan lakukan penegakan hukumnya. Ya. Alhamdulillah, aksi buruh hari ini diterima oleh gubernur yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan langsung oleh DPR Provinsi, yang mana aspirasi yang disampaikan tentang tuntutan Omnibus Law ini Cipta Kerja diterima. Dengan tentunya kita tidak boleh hanya bicara, jangan cerita kata, dari mata ke hati. Jadikanlah hati itu sebagai sanubari yang untuk kepentingan masyarakat pekerja di Provinsi Lampung, pekerja teraniaya. Pekerja ini adalah bagian kehidupan rakyat Indonesia. Ini bukan partai kami menyampaikan ini. Ini benar-benar aspirasi kehidupan rakyat Indonesia yang butuh makan, menyumbang sanak familinya. Yang tentunya penerimaan ini kami tunggu sampai saatnya kebenaran sosialisasinya apa yang disampaikan tadi benar-benar terwujud, bukan hanya kepentingan aksi yang tidak ada gunanya. Dan ini semua terwakili dari semua federasi. Tolong sampaikan media elektro atau media massa untuk menyampaikan kebenaran kepentingan rakyat Provinsi Lampung, pekerjanya dan buruhnya. Demikian barangkali penyampaian kami sebagai perwakilan pekerja dan buruh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan tadi bisa betul-betul diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah pusat. Jadi poinnya itu karena memang di Lampung yang notabene-nya juga harus memperjuangkan hak-hak pekerja. Yang tadi beberapa poin yang sudah disampaikan
dan diwakili oleh para ketua-ketua federasi dan diwakili oleh para ketua-ketua yang pimpinan kabupaten, bahwa insya Allah apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini akan diusulkan kepada pemerintah pusat. Hari ini kita kembali ke rumah kita masing-masing. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan hasil keringat jerih payah panas-panas kita pada siang hari ini menjadikan amal ibadah kita terhadap bangsa dan negara ini. Demikian laporan Tinta Informasi melaporkan.